Selamat pagi Young Leaders, dimanapun kalian berada. Yuk, saat ini kita persiapkan hati kita masing-masing untuk kita terima akan setiap kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita supaya Tuhan turunkan hikmat, roh wahyu, roh pengertian kepada setiap kita semuanya, supaya kita bisa menangkap, kita bisa mengerti kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hambanya nanti. Yuk kita pujikan satu pujian, satu hal yang kurindu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau lewat pujian kami. Terimalah setiap pujian kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, doa kami kepadamu Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu. Biar kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan, rindu akan Engkau, melekat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar kami juga lebih lagi mencintai-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Sebentar kami mau dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Persiapkan setiap hati, pikiran kami Tuhan.
Bila kami siap menerima akan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan juga roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut, bibir, lidahnya, semuanya berasal dari-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan waktu sepenuhnya ini Tuhan ke dalam tangan kuasa anugerah, pimpinan penyertaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Setiap kita yang siap diberkati berkata, amin. Shalom, selamat pagi yang leaders, apa kabarnya semuanya? Kudus harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, baik-baik, dan tetap semangat. Sebelum kita belajar firman, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Kami tahu saat kami belajar firman, kami mau buka hati kami selebar-lebarnya, dan kami berdoa jadikan hati kami tanah yang paling subur, hati yang baik untuk setiap benih kebenaran firman. Sebab kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami, dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami dapat mengetahui kebenaran firman. Kami berdoa curahkan dan limpah roh hikmat, wahyu, pengertian di tengah-tengah kami Tuhan. Layakan kami, mampukan kami, dan kami berdoa juga bangkitkan, bangunkan setiap young leaders sehingga mereka dapat mengikuti bersama-sama dari awal sampai akhir devotion setiap harinya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan percaya, semua katakan amin. Nah, yang leaders, kita masih belajar tentang yang namanya pemimpin. Di awal beberapa waktu yang lalu kita ambil contoh di tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Dikatakan di kitab Kejadian bahwa Yusuf ini ya sejak masih mudanya biasa menggembalakan kambing domba. Biasa menggembalakan kambing domba artinya Yusuf sudah terbiasa untuk memimpin, untuk mengemban tanggung jawab. Dikatakan usia yang masih muda terbiasa, artinya sebetulnya di usia tersebut sudah ada tanggung jawab yang diembannya. Di sisi yang lain diartikan bahwa sebetulnya di usia yang masih muda tidak ada tuntutan untuk melakukan itu, tapi Alkitab berkata Yusuf sudah terbiasa. Jadi sebelum usia yang dikatakan di Alkitab tersebut 17 tahun, jauh di usia sebelum itu Yusuf sudah mulai mengemban namanya tanggung jawab. Kenapa tanggung jawab begitu penting yang leaders? Karena tanggung jawab mengandung pengertian sebuah sikap di mana kita mau berdiri untuk mempertahankan, di mana kita mau berdiri untuk pasang badan kita sehingga kita dapat menyelesaikan semuanya. Kalau kita diberi tanggung jawab untuk mencuci 10 piring, kita setia kerjakan 10 piring habis dicuci. Jangan cuma ambil 2 atau 5 piring setelah itu kita tidak mencucinya. No, tapi 10 piring untuk dicuci ya setia 10 piring itu juga kita cuci bersih sampai tuntas. Itu namanya bertanggung jawab. Yang leaders artinya pemimpin-pemimpin muda. Minggu sebelumnya kita belajar pemimpin yang rendah hati yang leaders. Pemimpin yang rendah hati artinya pemimpin yang tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi pemimpin yang mau berdoa. Kenapa berdoa? Artinya pemimpin itu sedang mengandalkan Tuhan, kekuatan yang tidak terbatas. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekuatan kita sangat-sangat terbatas yang leaders. Tapi pemimpin yang rendah hati yang pertama-tama adalah dia punya kebiasaan, dia punya kehidupan berdoa. Dia sedang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Pemimpin ini dikatakan rendah hati saat dia mengandalkan Tuhan. Itu yang lalu yang leaders. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita akan belajar lagi bersama-sama untuk pemimpin yang rendah hati. Ya, yang pertama kebiasaan atau kehidupan berdoa, dan yang kedua pada pagi hari ini kita mau belajar pemimpin yang punya sikap hati yang terbuka untuk semua didikan di hidupnya. Contohnya apa? Contohnya tentang ketekunan. Yuk bilang sama-sama sekali lagi tentang ketekunan. 1, 2, 3. Ketekunan. Kita mau belajar dari Alkitab. Mari kita buka sama-sama dalam Yakobus 1 ayat 4. Kita siapkan catatan khotbah, siapkan semua ya.
Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Quotes ulang ya, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Buah yang matang, yang leaders, kalau kita sedang makan mangga ya, sebagian besar kita tentu ingin mangga itu dalam keadaan matang sehingga rasanya manis. Mungkin beberapa dari kita buahnya setengah matang, kita bisa bikin rujak, kita bisa bikin menu yang lain. Tapi sebagian besar kita ingin buah yang matang. Pisang juga ada tahapan yang matang, seakan matang dan sebagainya. Tapi pada intinya kalau buah itu tidak matang ya, kemungkinan hampir semua kita berkata kita tidak akan makan karena buah belum matang, rasanya belum pas, belum matang, belum enak. Nah, di Alkitab, di kitab ini dikatakan Yakobus 1 ayat 4, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi siapa yang ingin kita hidup kita sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun? Terus dia ulang pertanyaannya ya. Siapa di antara kita yang ingin sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun? Saya percaya semua kita, setiap kita ingin sempurna, utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Caranya gimana? Di kitab ini dikatakan kita harus peroleh buah yang matang. Untuk menjadi buah yang matang, sekali lagi diperlukan waktu, proses, sekian waktu. Di dalam proses itu kita belajar namanya setia, kita bertekun. Nah, untuk mengerjakan ketekunan ini yang akan menjadi yang kita bahas untuk saat pagi hari ini yang leaders. Yang namanya ketekunan, kita dibutuhkan ketahanan, itu dibutuhkan penguasaan diri, dibutuhkan kesetiaan, dan banyak hal untuk kita tetap bertekun. Siapa yang di sini masih setia, masih bertekun, berdoa, mendoakan kota, mendoakan keluarga bangsa? Siapa di antara kalian masih bertekun untuk setiap harinya baca Alkitab, baca firman ya, 5 pasal minimal tiap hari? Setia, masih bertekun? Seringkali kalau kita baca firman ya sudah mulai ngantuk, badan capek, sebagian kita cenderung akan meninggalkan, tidak baca Alkitab. Tapi Coach Dias percaya ada di antara kalian juga tekun untuk baca firman apapun kondisi yang kita hadapi. Kalau mengantuk ya cuci muka ya, kita pasang posisi tempat duduk yang tidak membuat kita mengantuk, dan kita setia baca firman, kita tekun dalam baca firman. Siapa yang masih bertekun untuk terus ikutin kegiatan pembelajaran di jam 8 sampai jam 12? Nggak mudah ya, tiba-tiba ada tawaran, tiba-tiba ada keinginan untuk main games, untuk lihat YouTube, bahkan untuk mungkin malah pergi ke rumah teman. Nah itu yang membuat atau godaan kita dalam bertekun. Saat kita bertekun, ada godaan. Kenapa? Salah satunya untuk menguji ketekunan kita yang leaders. Coach Dias tentang baca firman misalnya, ada saat dimana Coach Dias titik-titik untuk kadang capek dan sebagainya, tapi di hati yang terdalam ada dorongan yang begitu kuat, aku mau selesaikan pembacaan Alkitabku, aku mau makan firman banyak-banyak. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari dimana kita menguatkan roh dan iman kita. Tidak ada pilihan terbaik yang leaders hari-hari untuk kita setia berakar kuat di dalam Tuhan. Terus berdoa selama kegiatan pembelajaran di rumah, selama kalian di rumah, yang leaders tidak melupakan yang namanya kehidupan berdoa. Itu adalah satu ciri pemimpin yang rendah hati, mau berdoa, mengandalkan Tuhan. Bukan sok-sokan, bukan sok suci, tapi sadar diri, ingat diri bahwa kekuatan kita terbatas. Makanya kita mengandalkan Tuhan, di antaranya dengan berdoa ya. Dan juga aku harap di kegiatan kalian di rumah lebih banyak juga untuk hidup jadi berkat. Selain berdoa, baca firman, hidup jadi berkat bagi orang tua kita, bagi keluarga kita. Kalau ada orang di rumah butuh bantuan, kita kerjakan segenap hati juga. Kita bisa berkata, ayo ada yang bisa saya bantu dan sebagainya. Mari hidup jadi berkat. Kalau misal orang tua kita tidak di rumah, dan itu membuat kita sendiri di rumah ya, atau mungkin ada nenek dan sebagainya, tapi itu sendiri di rumah, kita sebetulnya punya kebebasan
Tapi ingat, ada mata Tuhan melihat yang leaders. Apa yang kau perbuat yang baik dan yang jahat, itu ada lagunya ya di sekolah minggu. Apa yang kita perbuat baik dan jahat, Tuhan melihat. Nah, yang leaders, apa yang terjadi ketika tidak orang lain, tidak ada papa mama, masihkah kita fokus ke kegiatan pembelajaran, atau kita tutup HP kita seharian, atau kita malah buka YouTube, kita buka video, kita tonton yang lain, kita tidak fokus, bahkan ada sebagian kita main games dan sebagainya. Ingat, ketekunan sangat penting. Dan juga saat kita mau bertekun, disitulah godaan datang. Tapi yang leaders, dengan bertekun, apa yang terjadi? Kita akan memperoleh buah yang matang. Kita akan menerima kesempurnaan dari Tuhan. Kita akan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, leaders, di tangan Coach Dias ini ada apa namanya? Iya, kelihatan ya. Ini adalah replika berlian atau diamond. Tahukah yang leaders, harga sebuah berlian yang murni, ya konon Coach Dias pernah baca di internet, itu harganya yang murni kecil aja ya, itu bisa membeli sebuah pulau. Wow, bukan beli mobil, beli rumah, tapi satu pulau bisa dibeli. Tapi yang leaders, tahukah kalian bagaimana proses pembuatan berlian yang murni? Ketika bisa memancarkan sinar begitu indahnya dari berbagai sisi, ternyata untuk proses pembuatannya itu luar biasa. Yang leaders, diperlukan sebuah alat untuk memotong berlian ini. Bukan sekali, dua kali, bukan 10-20 kali, bukan ratusan kali, tapi ribuan kali. Berlian ini mengalami potongan demi potongan ribuan kali. Sama atau mirip dengan hidup kita yang leaders. Ketika ada yang harus dipotong dalam hidup kita, itu rasanya tidak enak, rasanya sakit. Saat kita malas untuk belajar, saat kita malas untuk melakukan tugas kewajiban kita, kita lebih memilih yang lain dan sebagainya. Keinginan itu kita harus potong yang leaders. Caranya gimana? Kita lihat, kita fokus pada tanggung jawab kita. Kita bertekun di situ. Tiba-tiba muncul lagi rasa, wah aku kok rasanya pengen nonton juga, pengen yang lain. Ingat, dipotong ribuan kali. Yang leaders, potong juga kinar itu terutama saat kegiatan pembelajaran, atau ditahan. Setidaknya sampai kegiatan pembelajaran itu selesai jam 8 sampai jam 12. Yang leaders, sikap hidup kita, di mana kita mau untuk bertekun, itu sebetulnya akan menghasilkan buah yang matang. Yang leaders tahu, Tuhan jelas tidak menghendaki kita bermalas-malasan, tapi menghendaki kita untuk bertekun, terus bertekun. Ya, katakan sama-sama. Kita mau berkata sama-sama. Yuk katakan sama-sama, bertekun. Ketika kita bertekun, kita setia, sampai bahkan dipotong kesekian kali, ribuan kali. Harga berlian ini menjadi begitu mahal, bahkan dapat membeli sebuah pulau. Ketika hidupmu dan Coach Dias bertekun untuk hal yang baik, yang Tuhan suka, hidup kita akan dibawa Tuhan naik. Ada lagunya ya, You Raise Me Up. Tuhan yang akan bawa kita naik saat kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Yang leaders, untuk bertekun ini sekali lagi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Untuk menghasilkan berlian seperti ini, itu tidak mudah. Perlu namanya potongan ribuan kali. Ketika engkau bertekun, tidak sekali instan jadi. Perlu waktu, perlu proses, sampai engkau temukan dirimu menjadi indah seperti berlian ini. Dah saatnya engkau ditegur oleh orang tuamu, papa mama. Jangan marah, jangan berontak. Teguran dari papa mama pada dasarnya adalah cinta kasih. Ingin kita tidak terjerumus ke hal yang kurang baik. Tapi karena nasihat adalah dasarnya kasih, tentu ingin ujungnya adalah kebaikan buat setiap kita. Ada saatnya engkau ditegur oleh coach. Bahkan Coach Dias mungkin sering menegur kalian, karena Coach Dias tahu ada yang harus dipotong. Saat kita juga sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan didik kita,
ada yang harus dipotong dalam hidup kita. Yang leaders kuncinya apa? Hati yang terbuka. Jangan keraskan hatimu saat engkau mengalami proses didikan. Jangan keraskan hatimu saat engkau terima sebuah nasihat. Jangan alergi yang namanya nasihat. Jangan alergi dengan yang namanya didikan. Cintai didikan, cintai Tuhan lebih dari segalanya. Ketika hati kita terbuka untuk sebuah didikan, ketika kita mau bertekun, hasilnya ajaib, hasilnya luar biasa. Alkisah yang leaders, ada seorang tua, ini kisah nyata. Dia tahu di desanya di kesulitan air, dan di balik lembah atau bukit itu ada sebuah mata air. Seorang yang sederhana ini bertahun-tahun dia gali dengan alat yang sederhana, bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun. Bertekun yang leaders, namanya bertekun bukan sehari dua hari, tidak, tapi bahkan sampai bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Hasilnya apa? Air mengalir dari sumber mata air ke desanya. Ketika hal itu terjadi, penduduk desa terima berkat, terima manfaatnya. Ketika hidupmu dan Coach Dias mau untuk bertekun, siapa yang menikmati hasil? Bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Yang leaders, ingat sekali lagi, beliau ini mengalami ribuan kali dipotong sehingga menjadi begitu indah. Hidupmu mau indah, izinkan Tuhan didik kita. Mau terima didikan dari orang tuamu, dari setiap coach. Jangan argi. Ya, yang hobi melanggar aturan, yang hobinya ngeles, tahu ngeles ya, beralasan, berdalih, yang hobinya bahkan berbohong. Coach Dias sudah sebagian engkau bertobat, sehingga dirimu, hidupmu didapati seperti berlian ini yang begitu indah. Setiap kali ingin berbohong, engkau ingat, oh iya, aku tidak mau menjadi hanya bongkahan batu, tapi aku mau menjadi satu bongkah berlian ini. Aku tidak mau menjadi kerikil yang kecil yang tajam yang menusuk kaki orang. Artinya apa? Tidak jadi berkat, tapi aku menjadi sebongkah berlian ini. Setiap kali engkau ingin berontak ketika engkau ditegur, setiap kali engkau marah, kesal, bahkan timbul kebencian, ingat, aku bukan batu, bongkahan batu biasa. Aku adalah berliannya Tuhan. Aku dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, itu juga bukan hasil usaha kita. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih setia Tuhan. Apa yang tidak suka belajar? Coach Dias beritahu ya, orang yang berhenti belajar artinya dia sedang berhenti bertumbuh. Dia sedang berhenti untuk menikmati semua yang terbaik yang akan terjadi di hidupnya kelak. Mari belajar. Coach Dias juga terus belajar. Coach Dias sudah menikmati beberapa jenjang pendidikan, mengalami semua. Sekarang giliranmu yang leaders. Kita sama-sama makan nasi, ya. Kita sama-sama mencintai Tuhan yang sama. Ayo, hal yang sama bisa engkau dapatkan, engkau lewati semua tantangan yang ada. Dengan pendampingan orang tua, dengan pendampingan lewat sekolah juga. Buka hatimu. Sekali lagi kuncinya apa? Kuncinya buka hati. Coach Dias mau tutup dengan sebuah cerita, ya, cerita di mana ada seorang yang sudah bisnis banyak hal. Apa yang terjadi? Dia kerjakan bertahun-tahun sampai dia berusia 50-60 tahun. Usahanya baru boom, mendunia. Kalian tahu yang kalian suka makan mungkin ya, yang namanya fried chicken dan sebagainya. Ini orang berhasil di usianya yang sudah cukup lanjut, tapi dia bertekun yang leaders. Apa yang terjadi jika tiba-tiba orang pendiri fried chicken, Kentucky Fried Chicken, berhenti di tengah jalan? Kita tidak bisa menikmati yang namanya fried chicken hari-hari ini. Tapi karena sebuah ketekunan, usahanya mendunia sampai apa? Sampai kita nikmati. Hampir di semua negara di dunia ada yang namanya makanan fried chicken ini. Nah, yang leader, sekali lagi Coach Dias mau kasih tahu, ketekunan akan membuahkan hasil.
Ketekunan menghasilkan kesempurnaan, keutuhan. Dan tahukah yang leaders, saya mau garis bawahi, saya mau perkatakan, engkau yang leaders adalah yang leaders yang mau bertekun, yang tidak mudah patah semangat, yang leaders yang tidak mudah ngeles, yang tidak mudah berbohong, yang tidak mudah kena tawaran lain, ya, tapi mau bertekun, mau bertanggung jawab. Poin hari ini adalah ketekunan. Mari bertekun, ya. Lawan kemalasan apa? Ketekunan, kerajinan. Lawan kemalasan dengan ketekunan, kerajinan. Ingat, tidak bisa instan, tapi dikerjakan hari demi hari. Amin yang leaders. Mari kita berdoa. Bapak di surga, mengucap syukur untuk saat pagi hari ini. Biar Engkau berikan kepada kami hati yang mau terbuka untuk semua didikan koreksi, sehingga kami mau mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami bertekun dan Roh Kudus yang mentolong kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketekunan kami akan membuahkan hasil yang luar biasa. Ketekunan biar kami mulai dari hal yang sederhana sampai kebesaran kepada kami hal yang lebih besar. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu, meteraikan semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin, amin, amin. Yang leaders, kita akan ikuti penilaian tengah semester hari yang keempat, hari Kamis. Ingat, setia dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 12. Responsif, aktif, fokus, ya, cermat, taat, tuntas, bahkan sebelum batas waktu, tuntas dengan tepat sebelum batas waktu, sebelum para coach mengingatkan sudah selesai. Kamu bisa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.